Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika. Tetap semangat. Sukses untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di pembelajaran fisika. Kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menyelesaikan soal evaluasi fisika dengan materi rangkaian arus searah. Silahkan untuk mengikuti pembahasannya. Untuk soal nomor 1, arah arus listrik dalam suatu kawat pengantar sama dengan arah gerak elektron dalam pengantar itu. Sebab arah arus listrik dalam kawat pengantar adalah dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, dari pilihan jawaban yang tersedia, A, kedua pernyataan benar dan berhubungan, B, kedua pernyataan benar tidak berhubungan, dan C, pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. D, pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar, serta E, kedua pernyataan tersebut salah. Mana pilihan yang paling tepat? Malah kita tengok tentang konsep dasarnya bahwa arah arus listrik itu adalah aliran muatan positif dalam suatu kawat pengantar mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah dan berlawanan dengan arah aliran elektron atau aliran muatan negatif. Nah, dari pernyataan yang pertama itu sudah jelas arah arus listrik dalam suatu kawat pengantar sama dengan arah gerak elektron dalam pengantar itu, berarti sudah bisa kita nyatakan pernyataan tersebut adalah tidak benar. Nah, berarti jawabannya adalah D. Kemudian untuk yang nomor 2, perhatikan gambar berikut di bawah ini. Besar daya listrik pada hambatan 8 ohm berapa? Atau berapakah besarnya daya listrik pada hambatan yang besarnya 8 ohm. Nah, inilah sebagai rangkaiannya. Ada dua buah sumber listrik 18 volt dan 16 volt, kemudian terpasang 3 buah hambatan 4 ohm, 8 ohm dan 12 ohm. A 2 watt, B 8 watt, C 18 watt, D 32 watt dan E 40,5 watt. Oke, kita selesaikan tentang soal nomor 2 ini. Pertama kita lukiskan dulu loopnya. Loop yang pertama arahnya searah jarum jam, sehingga ada arus listrik mengalir dari tegangan sumber 16 volt menuju ke 4 ohm dan kemudian menghasilkan arus yang mengalir adalah I1, kemudian diteruskan menuju ke 8 ohm, arusnya adalah I3. Untuk loop yang kedua adalah dari sumber 18 volt menuju ke R12 ohm, arus yang mengalir adalah I2, kemudian diteruskan ke 8 ohm, arusnya adalah I3 dan seterusnya. Nah, setelah kita gambarkan loop dan arah arus listriknya pada rangkaian ini, baru kita selesaikan bagaimana penyelesaiannya dengan melalui loop 1 dan loop 2. Dari loop 1 kita bisa lihat 16 volt itu besarnya sama dengan 4I1 plus 8I3, dimana untuk hukum 2 Kirchhoff jumlah E plus jumlah I kali R sama dengan 0, berarti jumlah E sama dengan jumlah I kali R, sehingga 16 sama dengan 4 kali I3 min I2 berdasarkan hukum 1 Kirchhoff bahwa jumlah arus yang melalui titik percabangan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik percabangan tersebut. Jadi untuk I1 bisa diganti dengan I3 min I2 plus 8I3, sehingga 16 sama dengan min 4I2 plus 12I3. Dari loop 2, 18 sama dengan 12I2
plus 8I3. Nah, dari loop 1 sudah kita dapatkan persamaannya, dari loop 2 sudah bisa kita dapatkan persamaannya. Maka untuk persamaan 1, 16 sama dengan min 4I2 plus 12I3, itu jika kita kalikan dengan 3 menjadi persamaannya adalah 48 sama dengan min 12I2 plus 36I3. Sedangkan untuk persamaan yang kedua dari loop yang kedua, 18 sama dengan 12I2 plus 8I3, maka jika dikalikan 1 tidak akan mengubah nilainya, adalah tetap 18 sama dengan 12I2 plus 8I3. Kita lakukan eliminasi dengan dijumlahkan, maka 48 ditambah 18 sama dengan 66, dan kemudian min 12I2 ditambah 12I2 habis sama dengan 0, dan 36I3 ditambah 8I3 sama dengan 44I3, sehingga dengan demikian besarnya I3 adalah 66 dibagi 44 sama dengan 1,5 ampere. Nah, setelah ditemukan I3 besarnya 1,5 ampere, kita bisa mencari berapakah daya pada hambatan 8 ohm tersebut dengan perumusan P sama dengan I kuadrat kali R. Nah, I adalah 1,5 ampere, R-nya yang dicari adalah pada R 8 ohm, maka P sama dengan 1,5 kuadrat dikalikan 8 sama dengan 18 watt. Berarti jawabannya adalah C. Next, untuk nomor 3, dua lampu masing-masing tertulis spesifikasinya adalah untuk lampu A 60 watt 120 volt dan B 60 watt 120 volt. Jika lampu A dan B dirangkai paralel dan tegangan yang diberikan pada lampu tersebut adalah 60 volt, maka jumlah daya gabungan kedua lampu itu berapa? A 24 watt, B 30 watt, C 60 watt, D 80 watt, dan E 100 watt. Dengan menggunakan perumusan P aksen sama dengan V aksen per V pangkat 2 kali 2P, P aksen daya yang digunakan, V aksen adalah tegangan yang dihubungkan 60 volt tadi, dan V adalah tegangan yang tertera pada lampu tersebut, dipangkatkan 2 pembagiannya, kemudian dikalikan dengan 2 kali P. P adalah daya lampu tersebut, karena 2 maka dikalikan dengan 2. Dengan memasukkan angkanya, maka besarnya P aksen adalah 60/120 dalam kurung pangkat 2 kali 2 kali 60 sama dengan 0,25 kali 120, hasilnya adalah 30 watt. Pilihan jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 4, perhatikan skema rangkaian berikut. Ada dua buah sumber listrik epsilon 1 dan epsilon 2, yang satu variabel epsilon 1 dan epsilon 2 nya tetap tidak variabel nilainya. Variabel artinya nilainya dapat diubah-ubah atau diatur menurut apa yang kita inginkan, dan dihubungkan dengan dua buah hambatan yang besaran sama adalah R secara paralel. Nah, dari hasil pengukuran ternyata untuk pada saat GGL 1-nya adalah 0,5 volt, arusnya adalah 5 ampere, dan kemudian pada saat tegangannya 3 volt, arusnya besarnya yang terukur adalah 10 ampere. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping. Jika epsilon 1 atau GGL 1 sama dengan 2 epsilon 2 atau 2 GGL 2, berapakah tegangan jepit A, B? Di pada titik A dan B itu jika diukur tegangan jepitnya berapa?
Nah, karena dirangkaikan dalam rangkaian tertutup, maka akan mengalir arus besar I menuju ke titik cabang A yang akan dibagikan ke R yang sebelah kiri dan R sebelah kanan. A 6 volt, B 12 volt, C 24 volt, D 48 volt, dan E 60 volt. Setelah kita selesaikan untuk GGL 1, epsilon 1 tadi adalah GGL variabel, epsilon 2 nya GGL tetap atau konstan. Dari hukum 2 Kirchhoff dinyatakan sigma epsilon sama dengan sigma I kali R. Nah, dengan dasar hukum 2 Kirchhoff ini, maka kita selesaikan permasalahan pada soal nomor 4. Dari hukum 2 Kirchhoff tadi, maka bisa kita tuliskan 0,5 plus epsilon 2, artinya dengan melihat grafik pada saat 0,5 volt ditambah epsilon 2 sama dengan 5 kali R per 2. R-nya, R per 2 itu adalah hambatan total paralelnya, 5 adalah I pada saat tegangan epsilon 1 tadi adalah 0,5 volt. Dengan 0,5 plus epsilon 2 sama dengan 5 R per 2, kita nyatakan sebagai persamaan 1. Nah, bagaimana jika pengukurannya pada tegangan 3 volt? Maka epsilon 1 ditambah epsilon 2 adalah sama dengan 3 plus epsilon 2 sama dengan I kali R paralel, yaitu 10 R per 2. Nah, ini adalah sebagai persamaan yang kedua. Persamaan 1 dan persamaan 2 kemudian kita lakukan eliminasi dengan dikurangkan, maka 0,5 dikurangi 3 adalah min 2,5. Epsilon 2 dikurangi epsilon 2 sama dengan 0. 5R per 2 dikurangi 10R per 2 sama dengan min 5R per 2, sehingga bisa dituliskan 2,5 itu sama dengan 5R per 2, maka dengan demikian besarnya R bisa ditentukan, yaitu R sama dengan 2,5 kali 2 dibagi 5, yaitu 5 dibagi 5 sama dengan 1 ohm. Selanjutnya kita tuliskan untuk 0,5 plus epsilon 2 tadi adalah 5 kali 1 per 2, maka epsilon 2 bisa dituliskan sama dengan 2 volt. Jadi epsilon 2 sama dengan 5 kali 1 per 2 dikurangi 0,5. Jadi 2,5 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 2 volt. Dan selanjutnya untuk epsilon 1 GGL 1 sudah pasti bisa kita cari, besarnya adalah sama dengan 4 volt. Maka dari epsilon 1 plus epsilon 2 sama dengan I kali R per 2, epsilon 1 plus epsilon 2 berarti sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan I kali 1 per 2. Sehingga dengan demikian harusnya bisa kita ketemukan I sama dengan 6 kali 2, hasilnya 12 ampere. Nah, karena I sudah diketemukan, maka tegangan pada titik A sampai titik B itu adalah sama dengan V sama dengan I kali R. Nah, dimana untuk I-nya adalah yang mengalir pada R sebelah kiri adalah pada garis AB adalah setengah dari I sama dengan 6 ampere, maka VAB adalah sama dengan I1 kali R sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6 volt. Pilihan jawabannya adalah A. Lanjut untuk soal nomor 5. Hambatan pada komponen dari salah satu koil atau kumparan pada galvanometer adalah 9,36 ohm dan arus yang mengalir besarnya 0,0224 ampere. Berdasarkan seperti pada gambar di bawah, jika ingin
untuk merubah kuat arus yang terbaca 20 ampere dan hanya hambatan shunt yang terhubung sebesar 0,025 ohm, berapakah hambatan yang harus dihubungkan pada komponen tersebut? Nah, dari gambar tersebut yang dicari adalah besarnya R. RC-nya sama dengan 9,36, sedangkan R shunt-nya adalah 0,025 ohm. Pilihan jawaban yang tersedia adalah A 12,9 ohm, B 14,9 ohm, C 16,9 ohm, D 22,9 ohm, dan E 32,9 ohm. Oke, kita selesaikan. Untuk I pada titik A, cabang A adalah IA sama dengan IFS ditambah ISH. Itu dilihat dari gambar ya. Sehingga IA-nya adalah 20, maka ditulis 20 sama dengan IFS-nya 0,0224 ditambah ISH, arus yang ada pada rangkaian shunt. Sehingga I shunt atau ISH sama dengan 19,98 ampere. Jadi 20 dikurangi 0,0224. Nah, IFS dikalikan dengan R plus RC itu adalah rumus tegangan. V sama dengan I kali R. Maka tegangan pada titik A sampai B adalah IFS kali R plus RC sama dengan ISH kali RSH. Jadi yang di atas sama dengan yang di bawah secara paralel. Untuk IFS-nya tadi adalah besarnya 0,0224 dikalikan R yang mau dicari plus RC-nya 9,36 sama dengan ISH-nya 19,98 kali RSH-nya 0,025. R plus 9,36 sama dengan 19,98 dikali 0,025 dibagi 0,0224. Maka untuk R plus 9,36 sama dengan 22,3, maka R sama dengan 22,3 dikurangi 9,36 sama dengan 12,9 ohm. Jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 6, dari suatu jembatan ABCD, ACB adalah batang tembaga homogen yang panjangnya 1 meter atau 100 cm. Apabila letak kontak geser C sedemikian rupa sehingga CB-nya 60 cm, maka jembatan mencapai kesetimbangan. Nah, lihat gambar ya. Jadi AC adalah 40 cm, CB-nya adalah 60 cm. Bila pada Y dipasang paralel resistor 4,8 ohm, maka kesetimbangan tercapai dengan menggeser kontak C sejauh 20 cm ke arah kiri. Harga X dan Y-nya berapa? A. X 4 ohm, Y 6 ohm, X 6 ohm, Y 4 ohm. Yang B dan C, X 2 ohm, Y 3 ohm, D X 3 ohm, Y 2 ohm, dan E X 3 ohm, Y 4 ohm. Nah, dengan menggunakan perumusan jembatan Wheatstone, maka 40 kali Y AC kali Y sama dengan BC kali X. 40 kali Y sama dengan 60 kali X, sehingga X sama dengan 2/3 Y. 40 bagi 22, 60 bagi 22 adalah 3. Nah, untuk 40X ya, 40X sama dengan 60 R paralelnya tadi adalah pada RY, karena diparalelkan dengan 4,8 ohm, sehingga jarak AC-nya menjadi 40, BC-nya adalah untuk jaraknya
BC 60, AC-nya adalah sebesar 60. Maka 40X sama dengan 60 Rp. 2 kali 2/3 Y untuk X-nya sama dengan 3 kali 4,8Y per 4,8Y plus Y. Ini adalah rumus rangkaian paralel. Jadi Z dan R 4,8 itu kalau diparalelkan hasilnya adalah 4,8Y per 4,8 plus Y. 4Y sama dengan 43,2Y dibagi 4,8Y. Jadi untuk 3 sebelah kiri pindah sebelah kanan, 3 kali 3 9, 9 kali 4,8 43,2. Maka 19,2Y plus 4Y kuadrat sama dengan 43,2Y. Jadi 4Y kali 4,8 plus Y adalah 19,2Y plus 4Y kuadrat. Y dibagi dengan Y, maka 19,2 plus 4Y sama dengan 43,2. 4Y sama dengan 43,2 min 19,2, maka Y sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6 ohm. Maka besarnya hambatan pada Y sudah diketemukan 6 ohm, maka untuk X-nya adalah 2/3 kali Y, berarti 2/3 kali 6 sama dengan 4 ohm. Jadi pilihan jawabannya adalah A. Sebuah lampu X dihubungkan dengan sumber tegangan searah seperti pada gambar di bawah. Daya lampu X-nya berapa? Titik-titik. Ini ada lampu, Rx-nya adalah sama dengan 5 ohm, diberikan sumber tegangan listrik, diukur arusnya dengan menggunakan ampere meter yang batas ukurnya adalah 0 sampai 10 ampere, dan dari gambar yang ada jarum penunjukannya menunjukkan ke skala 70. Pilihan yang tersedia adalah A 490 watt, B 150 watt, C adalah 425 watt, D 245 watt, E 300 watt. Dengan menggunakan perumusan daya P sama dengan I kuadrat kali R, di mana I adalah skala penunjukan dibagi jumlah skala semuanya dikalikan batas maksimal pengukuran. 70 dibagi 100 kali 10 sama dengan 7 ampere. Nah, dengan demikian maka kita bisa mencari besarnya P adalah 7 kuadrat kali R-nya 5 sama dengan 245 watt. Jawabannya adalah Do atau D. Kemudian untuk soal yang nomor 8, pada rangkaian listrik di bawah ini R1, R2, R3, R4, R5 besarnya 2 ohm. E1 4 volt, E2 dan E3-nya adalah 6 volt. Maka tegangan pada AB adalah titik-titik. Perhatikan pada skema rangkaian. Ada 1, 2, 3, 4, 5 hambatan yang dirangkai seperti pada gambar dan dihubungkan dengan sumber tegangan E1, E2, dan E3. Pilihan jawabannya A 1 volt, B 5,5 volt, C 6 volt, D 6,5 volt, dan E 10 volt. Oke, kita lukiskan dulu loopnya, loop 1 dan loop 2-nya. Untuk loop 1 akan mengalir arus E1 dan E3. Kemudian loop 2-nya adalah akan mengalir arus I2 dan I3. Nah, kalau kita perhatikan pada titik percabangan di A, maka arus yang menuju titik A adalah I2 dan I3. Sedangkan yang meninggalkan adalah I1. Maka nanti bisa kita nyatakan I1 itu sama dengan I2 ditambah I3, atau I2 sama dengan I1 dikurangi I3, atau I3 sama dengan I1 dikurangi I2. Dengan memperhatikan loop pertama lebih dahulu, min E1 plus E2 plus 2 I1 plus 2 I1 plus 2 I3,
karena pada loop 1 ini ada R1, kemudian R3 dan R5. Masing-masing besarnya adalah 2. Sehingga bisa dituliskan seorang lagi, min E1 plus E2 plus 2I1 plus 2I1 plus 2I3 sama dengan 0. Kenapa plus? Karena searah dengan arah arusnya. Jadi bukan tanda positif I kali R-nya. Min 4 plus 6 plus 2I1 plus 2I1 plus 2I3 sama dengan 0. Maka min 4 plus 6 adalah 2 plus 4I1 plus 2I3 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan dibagi 2, maka 1 plus 2I1 plus I3 sama dengan 0, dan dituliskan 2I1 plus I1I3 sama dengan min 1. Dimana untuk I1 adalah tadi dari gambar sama dengan I2 plus I3, maka 2 kali I2 plus I3 plus 1 I3 sama dengan min 1. Nah, ini adalah sebagai persamaan 1. Untuk pada loop 2, perhatikan pada loop 2 itu ada E2 dan E3, ada R2, R3 dan R4. Yang besarnya R tadi adalah 2 ohm, sehingga min E2 plus E3 sama dengan plus 2I2 plus 2I2 min 2I3. Kenapa min 2I3 nya? Karena arah loopnya berlawanan dengan arah arus listriknya ya, sehingga tandanya menjadi negatif. Jadi 4I2 min 2I3 sama dengan 0, 2I2 min 1I3 sama dengan 0 ada sebagai persamaan 2. Maka 2I2 plus 3I3 sama dengan min 1 dari persamaan 1 tadi, dan persamaan 2 nya adalah 2I2 min 1I3 sama dengan 0. Kalau kita lakukan eliminasi dikurangkan, maka 2I2 dikurangi 2I2 0, 3I3 dikurangi min 1I3 adalah 4I3, min 1 dikurangi 0 adalah min 1, sehingga I3 besarnya adalah min 1/4 ampere. Nah, dengan diketemukannya I3, maka sehingga VAB sama dengan E2 plus I3 kali R3. VAB sama dengan 6 plus min 1/4 kali 2, 6 min 0,5 sama dengan 5,5 volt. Jawabannya adalah B. Demikian tadi pembahasan penyelesaian soal evaluasi fisika materi rangkaian arus arah. Semoga Anda semuanya mudah mencernanya dan menjadi pintar belajar fisika. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Sukses untuk Anda.